Jenderal, mungkin tadi sempat bersih tegang dengan Alvin Lim nih di dalam, mungkin seperti apa bisa dijelaskan Jenderal? Apa yang menyebabkan ketegangan itu gitu? Ya, kan dari awal saya katakan bahwa kalau kita berbicara tentang donasi lah, ya, kita jangan selalu menunjukkan keakuan kita. Karena tadi kan ada kolosan aja nggak aku sedia saya ganti uangmu, nggak perlu begitu gitu loh. Banyak juga orang kaya tapi jangan sombong gitu loh. Jadi saya sudah sampaikan jangan bicara tentang masalah itu, suka saya kata itu mancing saya. Tuh, kamu tuh kok sombong sekali jadi manusia gitu loh. Udahlah pikirkan hidupmu aja lah, nggak usah mikirin yang macam-macam. Tadi kan sudah terjadi mediasi yang baik, ya sudah mengerucut kepada satu titik penyelesaian. Kita sudah bersepakat. Saya juga dengan Adinda saya Farhat sudah ngomong baik-baik juga, sudah oke semua. Yang penting semua menuju kepada pengobatan daripada Agus, karena critical point-nya kan pengobatan Agus di sini. Nah, dan uang itu memang diperuntukkan mengobati mata Agus. Nah, ini harus dipahami oleh publik juga semua. Tadi Agus sudah meminta maaf pada publik melalui media, ketidaktahuan saya, kemudian saya nggak ngerti, saya dengan posisi mata saya ini, saya kan nggak tahu yang terjadi. Mereka sudah minta maaf, ya sudahlah. Walaupun kita dongkol, saya juga dongkol dulu. Tapi dengan melihat dia itu minta maaf, saya minta maaf pada publik. Dia minta maaf. Sampaikan tadi, saya peluk juga tadi dia. Memang kondisi matanya memang sudah sangat kronis memang ya. Memang memprihatinkan, matanya sudah mengecil gitu. Tertutup. Udah ya kecil kemungkinan ya, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Tapi dengan kondisi yang memprihatinkan itu kita sedih juga. Ya sekarang nggak usah lagi kita berpikir, kita sudah betul-betul menyatu kepada satu titik pointer, tinggal penyelesaiannya, jangan lagi ada yang mendebat segala macam. Ya sudahlah, yang lalu, ayo kita selesaikan. Kita kan manusia beriman ya, lebih mengedepankan hati nurani, jangan mengedepankan keegoan kita, arogansi kita, kehebatan kita. Kalau tadi kehebatan kita tonjol-tonjolkan terus, nggak akan selesai. Tadi saya masuk menjadi mediator tadi, sudahlah kita nggak usah berbicara tentang itu lagi. Kalau berbicara tentang pasal yang ada di undang-undang itu nggak akan selesai, bukan di sini tempatnya. Tempat di sini bagaimana fokus kita untuk menyelesaikan ini, nggak usah ditanya lagi. Kan Menteri Sosial kan sudah memberikan satu gambaran sebagai mediator, dan kalaupun ada yayasan yang kurang dikit kan sudah diberikan arahan untuk selanjutnya untuk memberikan izin yang benar. Tapi undang-undangnya benar, dia nggak ilegal, tapi perlu diperbaiki. Satu yang saya minta kepada kita, siapapun jangan lagi memojokkan, membuli yang namanya Novi. Jenderal, mungkin boleh sedikit menanggapi terkait. Tadi Jenderal sempat bilang juga kalau pihak Bang Alvin ini arogan. Terus juga beberapa kali dalam sebuah wawancara, terutama kemarin di Kemensos, beliau membawa masalah pribadi Novi, lebih menyerang secara pribadi. Mungkin seperti apa Jenderal? Ini yang tidak elegan apa tujuannya menyerang masalah pribadi Novi? Ini kan menunjukkan arogansi itu. Ya. Dengan case ini dibuat jadi ajang untuk seperti itu. Lah dendamnya apa sama Novi? Catat baik-baik loh, bukan gara-gara saya di pihak Novi, bukan ya. Tapi dia sudah melakukan daya upaya untuk menyelamatkan orang. Dan uang tidak dikangkangi, kok ada kok. Dan dia bersedia juga untuk menyelesaikan itu kepada si Agusnya. Nah, ngapain diserang-serang lagi? Nggak usah serang lah. Sudahlah. Kita harus menghindarkan rasa ego kita gitu loh. Itu yang saya tidak setuju. Makanya saya tadi agak sedikit memuncak naik gara-gara terpancing ke situ. Kita kan tidak berbicara tentang nanti saya ganti uang. Itu udah lepas dari konteks. Itu konteks manusia yang sombong namanya. Kita masuk dalam konteks bagaimana Agus supaya lepas dari jeratan penderitaannya, kan itu. Sudah sepakat, donatur sudah sepakat, oke. Kita juga sudah oke, Farhat sudah oke. Oh, ini nyemplok masalah kayak gituan. Nanti saya ganti. Maka saya bilang, kamu nggak usah seperti itu. Kamu boleh punya uang tapi jangan seperti itu. Suka-suka saya. Ini kan menjawab apa gitu loh. Kan kesombongan gitu. Jenderal, mungkin dalam satu video ada statement dari Alvin Lim yang menurut saya sangat-sangat tidak pantas untuk dikeluarkan sebagai seorang lawyer yang bisa saya bilang merendahkan Novi. Dugaannya seperti itu. Mungkin seperti apa Jenderal? Ya itu, ya sekarang kita balikan aja. Kan saya ada berkali-kali bilang, pada saat kita merendahkan orang lain, dia lebih rendah daripada orang yang direndahkan itu.
Itu aja prinsip. Makanya jangan sampai kualat ya. Saya nggak perlu banyak ngomong-ngomong sampai kualat. Sudahlah. Perbaiki diri sendiri, ya. Jaga diri sendiri, jaga kesehatan kita. Kalau selalu kita menyerang-nyerang orang lain, nanti kualat kita nanti. Jangan. Kita istilah hidup di dunia ini sama saja kok. Jangan mentang-mentang yang kuasa memberikan sedikit talenta terus dibuat kita kesombongan kita. Ya. Jenderal, terkait ini kan mungkin bisa dikatakan sudah ada titik terang ya antara Farhad dan juga Densu dan juga Novi. Maksudnya dari Farhad juga akan mencabut semua laporannya entah itu ke Densu ataupun ke Novi. Jadi kan sudah ada mulai titik terang. Gimana Jenderal menanggapi? Oh, setuju. Sudahlah, kita akhirilah peristiwa ini, kita akhiri, pertempuran kita akhiri, permasalahan kita akhiri, mari kita ke era baru. Nah, nanti lama-lama gitu-gitu kasihan juga Agusnya gitu loh. Nah, tadi makanya Agus sudah memohon maaf kepada seluruh media, seluruh publik melalui media. Ya sudahlah, dimaafkan lah gitu loh. Dan sekarang kita fokus mendoakan Agus cepat sembuh dan uang itu bisa difokuskan untuk mengobati matanya. Kalau memang sudah bisa berjalan dengan baik, ya alhamdulillah, puji Tuhan ya. Sudah clear semua. Jangan lagi digesek ke sana, gesek ke sini lagi. Kalau ada lagi setelah peristiwa malam ini masih ada mencoba menggesek ke sana, berarti itu provokator. Harusnya sama-sama mendukung selesaikan masalah. Udah capek masyarakat, capek media, capek juga publik, capek netizen melihat peristiwa itu terus gitu. Nggak selesai-selesainya. Ya. Oke. Mantap. Jenderal, terkait si dari inisiasi pihak donatur ini kan masih meminta audit gitu ya tadi, maksudnya ke PPATK gitu, mungkin gimana Jenderal? Enggak. Tadi kita sudah berkoordinasi, nggak sampai ke situ lah, nggak ada urusan PPATK di sini ya. Itu kan ada batasannya, kalau sana 500 ke bawah itu cukup diaudit aja, tapi di atas itu akuntan publik lah. Tapi itu semuanya kan tentunya kan sudah transparansi kita lakukan, tentu setiap pengeluaran itu ada sponsor yang dikeluarkan, dipertanggungjawabkan, diaudit. Jadi udah sepakat kita semua, nggak usah lagi kita keras kepala, ayo kita menunggu pada pokok permasalahan. Para donatur juga kita harapkan tidak ngotot lagi, karena sudah ada yang mewakili juga tadi. Yang penting, ini yang penting, pada saat penyelesaiannya, ya, libatkan donatur, libatkan Denny Sumargo, libatkan pihak Novi, libatkan pihak Farhad Abbas. Clear kan, sama-sama kita hargai semua. Libatkan Bapak. Ya syukur-syukur mediasi daripada pemerintah sebagai fasilitator untuk merampungkan ini. Nah, tapi saya rasa duduk juga kita semua ini udah selesai. Nggak usah lagi, pokoknya hilangkan rasa ego, hilangkan merasa menang sendiri, hilangkan merasa saya paling benar. Kalau kita berbicara tentang penerapan undang-undang, udahlah semua kita tahu kok undang-undang. Ya. Undang-undang nomor ini ya. Tadi berbicara juga Undang-Undang nomor 9 tahun 1961, ya, peraturan pemerintah 2889, macam-macam lah. Dikupas ini bukan tempatnya mengupas, tempatnya menyelesaikan. Dan tadi udah clear semua, mudah-mudahan berjalan dengan baik lah. Sama-sama kita doakan ini clear semua, tidak ada yang salah lagi. Firdaus Wobo kemarin mendeklarasikan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi kuasa hukumnya Novi karena dianggap katanya di sini adalah ajang pansos nih Jenderal. Nah mungkin dari Jenderal sendiri masih berminat nggak untuk menjadi kuasa hukumnya Novi, kan kemarin juga diminta sama TNI. Kan saya bilang untuk demi kebaikan, dan saya nyatakan secara resmi tadi diminta saya dibawa disodorkan tuh sudah demi untuk kebijakan kebaikan, saya jadi kuasa hukum juga ya. Oh, jadi kuasa hukum? Sudah saya tangani, tapi yang jelas apa yang saya mau untuk menyelesaikan masalah diikuti. Karena tugas saya, kalau tugas saya hanya untuk memperuncing permasalahan, saya nggak mau. Tapi kalau untuk menyelesaikan masalah demi kemaslahatan orang banyak, saya mau. Itu prinsipnya. Berarti Jenderal sudah resmi menjadi kuasa hukumnya Novi. Itu baru tadi ya, tadi malam nih. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting demi kebaikan. Berarti untuk kedepannya mungkin langkah apa Jenderal yang akan ditempuh? Dan tinggal kita duduk bersama. Mungkin ada titik kesepakatan perjanjian, tanda tangani semua, kemudian arah uang tersebut diarahkan kemana, semua bersepakat semua. Intinya pokoknya pengobatan Abus harus dilanjutkan. Itulah kira-kira. Oke. Karena tujuan saya semula kan itu kan. Iya. Oke. Oke, makasih Jenderal. Thank you.